Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini kelompok 8 akan menjelaskan tentang audit atas hasil bayar dan ekuitas. Adapun anggota kelompok 8 yang pertama Salsabila Widya Pramono dengan NIM AIR 091, Nabila Putri Saida dengan NIM AIR 107 dan Citra Evelyn Ramadanti dengan NIM AIR 115. Terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali jumlahnya sangat material. Yang kedua, jika tidak dimasukkan dalam satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material. Terdapat hubungan hukum antara entitas usaha klien dan pemegang saham. Terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Akun-akun dalam siklus. Terdapat 18 akun yang termasuk dalam siklus. Selanjutnya, terdapat wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang tidak dijamin atau dijamin dengan aktiva, bertujuan untuk pengendalian internal atas wesel bayar sudah memadai. Transaksi untuk pokok pinjaman dan bunga yang melibatkan wesel bayar sudah diotorisasi dan dibukukan dengan semestinya. Yang ketiga, kewajiban atas wesel bayar dan beban bunga terkait serta hutang yang masih harus dibayar dinyatakan dengan mestinya. Yang selanjutnya adalah pengendalian internal. Terdapat 4 pengendalian internal. Yang pertama, otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus terletak pada Dewan Direksi atau Manajemen Puncak. Yang kedua, pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok pinjaman harus dikendalikan sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Yang ketiga, dokumen dan catatan-catatan yang memadai. Hal ini meliputi penyelenggaraan buku tambahan dan pengawasan terhadap wesel-wesel kosong atau yang telah dibayar oleh petugas yang bertanggung jawab. Yang keempat, verifikasi yang independen secara periodik. Terdapat 4 hal penting dalam audit terhadap modal saham dan andil saham. Yang pertama, seluruh transaksi modal saham yang ada telah dicatat atau disebut dengan kelengkapan. Yang kedua, transaksi-transaksi saham yang telah dicatat, diotorisasi, dan nilainya tepat atau disebut keberadaan dan keakuratan. Yang ketiga, modal saham dinilai dengan benar atau akurasi. Dan yang keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan secara memadai, presentation and disclosure. Yang selanjutnya, audit dividen. Penekanan pada audit atas dividen adalah pada transaksinya dan bukan saldo akhir, kecuali jika ada hutang dividen. Terdapat 6 tujuan spesifik audit atas transaksi relevan untuk dividen. Yang pertama, dividen yang dicatat benar ada atau eksistensi. Yang kedua, dividen yang ada seluruhnya telah dicatat atau kelengkapan. Yang ketiga, dividen telah dicatat dengan benar atau akurasi. Yang keempat, dividen yang dibayar kepada pemegang saham adalah benar ada atau eksistensi. Yang kelima, hutang dividen telah dicatat atau kelengkapan. Dan yang keenam, hutang dividen telah dicatat dengan benar keakuratan. Audit laba ditahan. Untuk memulai audit atas saldo laba, auditor pertama kali perlu menganalisis saldo laba perusahaan sepanjang tahun. Untuk memenuhi audit atas perkreditan saldo laba untuk laba bersih tahun berjalan, auditor dapat menelusuri jurnal pada saldo laba ke laba bersih dalam laporan laba rugi. Kemudian, setelah auditor yakin bahwa pencatatan transaksi sudah diklasifikasikan dengan benar sebagai transaksi saldo laba, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah pencatatan tersebut dilakukan dengan akurat.